Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afia Riza Dwi Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Offering B 2018 dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Suciana Lestari, dan rekan saya Sinta Amrul Khairina, Tasanada Al-Rafifah, dan Verona Trinurjana akan menjelaskan mengenai menganalisis penggunaan statistik dalam perspektif penelitian pendidikan. Baik, berikut poin-poin bahasan yang akan kami bahas mengenai statistik dalam perspektif penelitian pendidikan. Yang pertama ada pengertian dan peranan statistik dalam penelitian pendidikan. Yang kedua ada jenis-jenis data. Yang ketiga analisis statistik dalam penelitian pendidikan. Dan yang keempat yaitu pengolahan data statistik. Baik, poin pertama yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian dan peranan statistik dalam penelitian pendidikan. Nah, istilah statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang artinya suatu negara. Nah, dalam hal ini statistik diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Misalnya data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan dan sebagainya yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi. Nah, statistik adalah informasi yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Nah, istilah statistik dalam pendidikan diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya banyak dibahas dan dikembangkan mengenai prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang digunakan sebagai cara pengumpulan, menganalisis, serta menginterpretasikan sekumpulan data yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai peranan statistik dalam penelitian pendidikan. Nah, dari definisi statistik yaitu metode ilmiah yang terdiri dari proses pengumpulan data, mengorganisasi data tersebut sehingga lebih berarti, menyajikan data, melakukan analisis dengan metode tertentu, serta menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa statistik ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat dipresentasikan dengan lebih valid dan lengkap. Nah, berikut beberapa peranan penting statistik dalam penelitian. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Penggunaan statistik dalam menentukan jumlah sampel penelitian dapat memberikan jumlah sampel yang representatif terhadap jumlah populasi sehingga jumlah sampel yang ditentukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, statistik membantu peneliti untuk menentukan berapa jumlah sampel yang tepat untuk dapat mewakili suatu populasi penelitian. Nah, yang kedua yaitu statistik sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Selain itu, statistik juga diperlukan untuk menentukan daya pembeda tes dan tingkat kesukaran tes. Yang ketiga yaitu statistik membantu peneliti untuk menyajikan data hasil penelitian sehingga data lebih bersifat komunikatif. Nah, teknik penyajian data antara lain seperti penyajian tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram atau yang di dalam statistik dinamakan dengan statistik deskriptif. Yang keempat yaitu statistik sebagai alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang telah diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA, chi-kuadrat, dan lain-lain. Dengan statistik, kita dapat mengambil kesimpulan yang tepat mengenai keadaan populasi dan sampel penelitian melalui data yang dihasilkan oleh penelitian yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu dalam dunia pendidikan, pengetahuan statistik dapat membantu guru dengan beberapa cara seperti yang pertama, membantu guru untuk memberikan jenis deskripsi yang paling tepat. Nah, seperti contohnya saat guru ingin mengetahui mengenai siswa, guru akan melakukan tes atau mengamati anak tersebut. Kemudian dari hasil tes tersebut, guru dapat menjelaskan mengenai kinerja atau sifat dari siswa yang diamati. Nah, statistik membantu guru untuk memberikan deskripsi data yang akurat.
Yang kedua yaitu membuat guru dapat menentukan dengan pasti dan tepat dalam prosedur dan berpikir. Kadang karena kurangnya pengetahuan teknis, para guru menjadi tidak jelas dalam menggambarkan kinerja muridnya. Tetapi statistik memungkinkan untuk membantu menggambarkan kinerja dengan menggunakan bahasa yang tepat dan disertai simbol yang membuat interpretasi pasti dan tepat. Yang ketiga yaitu memungkinkan guru untuk merangkum hasil dalam bentuk yang bermakna dan tepat. Statistik memberi urutan data sehingga akan membantu guru untuk membuat data tepat dan bermakna serta untuk mengekspresikannya dengan cara yang dimengerti dan dapat ditafsirkan. Selanjutnya yang keempat yaitu memungkinkan guru untuk menarik kesimpulan secara umum. Nah, statistik dapat membantu untuk menarik kesimpulan serta mengekstraksi kesimpulan. Langkah-langkah statistik juga membantu untuk mengatakan tentang seberapa banyak hal yang harus ditempatkan dalam kesimpulan dan tentang seberapa jauh kita dapat memperluas generalisasi kita. Selanjutnya yang kelima yaitu membantu guru untuk memprediksi kinerja murid di masa depan. Nah, statistik memungkinkan guru untuk memprediksi seberapa banyak hal yang akan terjadi dalam kondisi yang kita ketahui dan dapat kita ukur. Sebagai contoh, guru dapat memprediksi nilai kemungkinan seorang siswa dalam ujian akhir dari nilai ujian masuknya. Tetapi prediksi tersebut mungkin saja keliru karena faktor yang berbeda. Metode statistik memberitahu mengenai seberapa besar margin kesalahan untuk memungkinkan dalam membuat prediksi. Yang selanjutnya yaitu statistik memungkinkan guru untuk menganalisis beberapa faktor penyebab yang mendasari peristiwa kompleks dan menjadi tidak teratur. Ini adalah faktor umum bahwa hasil perilaku adalah sifat dari berbagai faktor penyebab. Nah, alasan mengapa siswa tertentu berprestasi buruk dalam mata pelajaran tertentu sangat beragam dan banyak. Jadi, dengan metode statistik yang tepat tentunya kita dapat menjaga variabel asing ini konstan dan dapat mengamati penyebab kegagalan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis data. Jenis data ini dapat dibedakan menurut beberapa kategori, seperti menurut sifatnya, cara memperolehnya, berdasarkan sumber datanya, waktu pengumpulannya, dan juga skala pengukurannya. Yang pertama yaitu mengenai data menurut sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, dan juga data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalkan wawancara, analisis dokumen, dan juga observasi. Yang kedua mengenai data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Dalam komputer dikenal juga sebagai data numerik. Misalkan, contohnya yaitu data jumlah pembelian modul UT dan juga jumlah mahasiswa jurusan statistika. Selanjutnya yaitu data menurut cara memperolehnya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, ataupun penyebaran kuesioner. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Jadi, peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan jurnal, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu data berdasarkan sumber datanya. Dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan juga data eksternal. Data internal ini merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara internal. Misalkan data keuangan, data pegawai, data produksi, dan juga sebagainya. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal ini merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Misalkan data jumlah penggunaan modul oleh mahasiswa di luar UT, tingkat kepuasan mahasiswa UT terhadap layanan akademik, dan juga administratif UT, dan data sebaran mahasiswa UT. Selanjutnya, ada data berdasarkan waktu pengumpulannya.
dibagi menjadi dua, yaitu data cross-sections dan juga data time series atau berkala. Yang pertama, data cross-section ini merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalkan, yaitu data laporan nilai tutorial online mahasiswa jurusan Statistika FMIPA UT masa registrasi 2010. Dan juga ada data jumlah mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah pengumpulan dan penyajian data masa registrasi 2010. Selanjutnya ada data time series atau berkala. Ini merupakan data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya yaitu data perkembangan jumlah mahasiswa jurusan Statistika FMIPA UT dari tahun 2005 hingga 2010. Lalu ada data jumlah mahasiswa jurusan Statistika yang mengikuti ujian TAP dari tahun 2005 hingga 2010. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan skala pengukurannya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kelompok data nominal. Kelompok data nominal ini atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya ada data ordinal. Ini merupakan data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarannya. Selanjutnya ada kelompok data rasio. Ini merupakan data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik. Dan yang terakhir yaitu kelompok data interval. Kelompok data interval ini adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Selanjutnya, mengenai analisis statistik dalam penelitian pendidikan akan dijelaskan oleh Sinta Amrul Khairina. Selanjutnya adalah analisis statistik dalam penelitian pendidikan. Pemahaman terhadap statistik dalam penelitian pendidikan berkenaan dengan beberapa hal seperti data dan variabel penelitian, hipotesis, populasi dan sampel penelitian, serta interpretasi uji statistik. Yang pertama adalah data dan variabel. Data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Sedangkan variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian sendiri itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Yang selanjutnya adalah variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Selanjutnya adalah variabel moderator atau variabel yang mempengaruhi baik memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya adalah variabel intervening atau variabel antara, yaitu variabel yang tidak secara langsung mempengaruhi berubah atau timbulnya variabel terikat. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, di mana variabel yang sengaja dibuat atau dikendalikan instan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap serumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Hipotesis itu dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol atau hipotesis nihil. Nah, hipotesis kerja itu dinyatakan dalam kalimat positif, sedangkan hipotesis nihil dinyatakan dalam kalimat negatif. Selanjutnya adalah populasi dan sampel, di mana populasi merupakan keseluruhan elemen atau keseluruhan subjek yang dijadikan wilayah generalisasi yang akan dipelajari, diukur, dan juga diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang ditemukan.
Dalam penentuan sampel itu ada dua teknik, yaitu teknik sampling berupa probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, untuk macam-macam probability sampling itu, yang pertama ada random sampling, di mana random sampling ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Yang selanjutnya adalah ada proportionate stratified random sampling, di mana pengambilan sampel itu dilakukan secara acak juga jika populasi memiliki unsur yang homogen dan berstrata secara proporsional. Berlainan dengan disproportionate stratified random sampling yang digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan secara acak jika populasi itu memiliki unsur yang homogen dan berstrata, namun kurang proporsional. Yang terakhir adalah cluster sampling, di mana teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel ketika objek yang diteliti itu sangat luas, contohnya pada penduduk suatu wilayah atau suatu negara. Misalnya adalah non-probability sampling. Yang pertama yaitu sampling sistematis, di mana pengambilan sampel itu didasarkan pada urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kedua ada sampling kuota. Pengambilan sampel itu berdasarkan ciri-ciri tertentu sampai memenuhi jumlah atau kuota yang diinginkan. Selanjutnya ada sampel insidental, di mana pengambilan sampel itu didasarkan pada suatu kebetulan yang dirasa cocok digunakan sebagai sumber data. Yang selanjutnya adalah purposive sampling, di mana pengambilan sampel itu didasarkan pada pertimbangan tertentu. Ini ada sampling jenuh, di mana sampel yang apabila ditambah jumlahnya masih belum menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya ada snowball sampling, di mana pengambilan sampel mula-mula dilakukan dalam jumlah kecil, kemudian memperbesar. Jadi ketika sampel awal yang telah ditentukan dalam jumlah kecil itu biasa kurang, maka peneliti akan melengkapi dengan mencari sampel tambahan. Dan yang terakhir adalah sensus, di mana seluruh anggota populasi itu dijadikan sebagai sampel. Kemudian analisis data penelitian, di mana analisis data penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, hasil eksperimen, dan bahan lain sehingga mudah dipahami dan penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Beberapa alat analisis dalam statistik yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan itu seperti analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis komparatif. Yang biasa dipakai itu yang t-test. Nah, yang pertama adalah analisis korelasi, di mana korelasi itu berarti hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel disebut bivariate correlation, dan hubungan antar lebih dari dua variabel itu disebut multivariate correlation. Teknik analisis korelasi itu terdiri dari bermacam-macam, lain korelasi produk umum, korelasi tata jenjang, korelasi pi, korelasi kontingensi, dan korelasi poin di serial, ada korelasi ganda, dan juga korelasi parsial. Yang pertama adalah korelasi produk momen, di mana teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Masing-masing variabel yang diteliti itu merupakan data yang berskala interval atau rasio. Selanjutnya ada korelasi ganda, di mana teknik analisis korelasi ini digunakan apabila penelitian itu bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen yang diteliti itu terdiri dari dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada korelasi parsial, di mana teknik analisis korelasi ini digunakan apabila peneliti ingin mencari kontribusi secara murni dari variabel independen terhadap variabel dependen. Korelasi parsial biasa digunakan bersamaan dengan korelasi ganda.
Dan yang keempat ada korelasi tata jenjang, di mana teknik analisis korelasi ini digunakan apabila dua atau lebih variabel yang akan dicari korelasinya itu terdiri dari variabel ordinal. Yang keenam ada korelasi P yang biasa digunakan apabila dua atau lebih variabel yang akan dicari korelasinya itu terdiri dari variabel nominal dan dengan dua kategori. Kemudian ada korelasi kontingensi, di mana analisis korelasi ini digunakan apabila dua variabel yang akan dicari korelasinya terdiri dari variabel nominal dan ordinal dalam bentuk kuantitatif dengan klasifikasi minimal 2/3. Yang selanjutnya ada korelasi point biserial, di mana analisis korelasi ini biasa digunakan apabila dua variabel yang akan dicari korelasinya itu terdiri dari variabel minimal diskrit atau terbagi dua dan variabel interval atau rasio. Yang selanjutnya adalah analisis regresi, di mana regresi adalah bentuk hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Regresi berkaitan erat dengan korelasi. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi itu belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Nah, jadi ada dua macam analisis regresi. Yang pertama adalah regresi sederhana atau regresi tunggal yang biasa digunakan apabila peneliti ingin mengetahui linearitas hubungan satu variabel bebas, yaitu yang biasa dilambangkan, dan satu variabel terikat, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi kenaikan variabel dependen jika variabel independen itu diketahui. Rumus umum persamaan regresi sederhana adalah G sama dengan A plus BX. Yang selanjutnya ada regresi ganda, di mana regresi ini biasa digunakan untuk mengetahui linearitas hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga-harga variabel independen itu diketahui. Rumus umum persamaan linear regresi ganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Nah, berikut adalah keterangan dari rumus tersebut. Selanjutnya adalah t-test yang termasuk analisis komparatif, di mana tes student atau t-test itu biasa digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok sampel dengan rata-rata kelompok sampel yang lain. Nah, t-test itu digunakan apabila nilai rata-rata yang dibandingkan itu hanya dua kelompok. Dari selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan teknik statistik tertentu. Nah, teknik yang dipilih harus sesuai dengan jenis penelitian dan jenis data yang dihasilkan. Sebelum diolah, data pada dasarnya hanya sekumpulan fakta atau angka yang belum menggambarkan atau memberi informasi apapun. Untuk itu, data yang masih mentah perlu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, untuk pengolahan data statistik itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan data. Data penelitian yang diperoleh harus dicek ulang supaya tidak ada data yang terlewat. Nah, penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian dan otentik. Kemudian tahapan yang kedua yaitu klasifikasi data. Nah, klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan sendiri oleh peneliti. Keuntungan dari klasifikasi data ini yaitu untuk memudahkan pengujian saat hipotesis. Tahapan selanjutnya pengolahan data. Nah, pengolahan data itu dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian, jenis data menentukan apakah ketika pengolahan ini peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif, karena data kualitatif harus diolah menggunakan teknik kualitatif dan data kuantitatif harus diolah dengan menggunakan teknik statistik, yaitu statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Kemudian, dalam pengolahan data itu
Selanjutnya akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian, atau perilaku untuk menerangkan apa yang menjadi latar belakang. Nah, analisis di sini mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun, perlu dimengerti bahwa dengan melakukan analisis, tidak dengan sendirinya dapat langsung memberi jawaban penelitian. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana menginterpretasi hasil analisis tersebut. Nah, selanjutnya, yang terakhir yaitu interpretasi hasil pengolahan data. Tahap ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan analisis data. Selanjutnya adalah tahap penyajian data. Nah, tahap penyajian data ini bisa dalam bentuk tulisan, tabel, atau diagram, ataupun bisa juga dengan grafik. Dalam menginterpretasikan data hasil analisis, perlu diperhatikan hal-hal antara lain, yang pertama interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, dan yang kedua, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian. Yang ketiga, secara etis, peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan sewaktu melakukan penelitian. Kemudian dikatakan bahwa pengumpulan data berguna untuk mendapatkan informasi atau selanjutnya dengan metode statistik kita dapat mengembangkan berbagai teori atau ilmu baru. Itulah sebabnya untuk perkembangan suatu ilmu memerlukan peneliti atau penelaah kembali dengan metode penelitian yang baik. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh artikel mengenai peranan analisis statistik dalam penelitian pendidikan. Contoh artikel yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Hartina, Handoko Santoso, dan Agil Lepianto pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share atau TPS terhadap pemahaman konsep ditinjau dari kemampuan akademik siswa kelas 11 SMAN 1 Kibang. Nah, penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemampuan akademik terhadap pemahaman konsep peserta didik di kelas 11 SMAN 1 Kibang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap pemahaman konsep peserta didik di kelas 11 SMAN 1 Kibang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kemampuan akademik terhadap rata-rata pemahaman konsep di kelas 11 SMAN 1 Kibang. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kibang, Kecamatan Metro Kibang. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas 11 dengan sampel 2 kelas sebagai kelas kontrol dan eksperimen. Nah, yang selanjutnya mari kita lihat tabel hasil analisis ANOVA. Nah, hasil penelitian diuji dengan menggunakan rumus analisis varians dua arah atau ANOVA dengan kesimpulan yaitu yang pertama, dengan harga statistik F hitung sama dengan 0,084 itu lebih kecil dari F tabel sama dengan 3,99 yang berarti tidak terdapat pengaruh kemampuan akademik terhadap pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, dengan harga statistik F hitung sama dengan 5,39 lebih besar dari F tabel sama dengan 3,99 yang berarti terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap pemahaman konsep peserta didik. Dan yang ketiga, dengan harga statistik F hitung sama dengan 0,68 kurang dari F tabel sama dengan 3,99 yang berarti tidak terdapat interaksi model pembelajaran TPS dan kemampuan akademik terhadap pemahaman konsep. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk faktor A sama dengan 0,085 yaitu non-signifikan atau menerima hipotesis 0 yang artinya tidak terdapat pengaruh antara peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan kemampuan akademik rendah terhadap pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua yaitu untuk faktor B sama dengan 5,39
signifikan atau menolak hipotesis nol, yang artinya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap pemahaman konsep peserta didik. Dan yang ketiga yaitu untuk interaksi A, B sama dengan 0,68, yaitu non-signifikan atau menerima hipotesis nol, yang artinya tidak terdapat interaksi model pembelajaran TPS dan kemampuan akademik terhadap pemahaman konsep. Nah, berikut adalah contoh artikel yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Isnaningrum pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar Terhadap Penguasaan Konsep Biologi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis secara empiris pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep biologi siswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi ganda. Adapun sampel berjumlah 46 orang, mahasiswa semester 3 Pendidikan Biologi Unindra. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap penguasaan konsep biologi. Hal ini diperlihatkan oleh nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,823 dengan kontribusi sebesar 72,9% terhadap penguasaan konsep biologi. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin tinggi kecerdasan emosional dan motivasi belajar siswa, akan diikuti semakin tingginya pula penguasaan konsep biologinya. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap penguasaan konsep biologi. Pengaruh ini signifikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,243 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin baik kecerdasan emosional siswa, akan semakin baik pula penguasaan konsep biologinya. Yang ketiga, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep biologi. Pengaruh ini signifikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,053 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin baik motivasi belajar siswa, maka akan semakin baik pula penguasaan konsep biologinya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh artikel yang ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Juhji Mansur pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Literasi Sains dan Keterampilan Berpikir Kritis Terhadap Penguasaan Konsep Dasar Biologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi sains terhadap penguasaan konsep dasar biologi, mengetahui pengaruh keterampilan berpikir kritis terhadap penguasaan konsep dasar biologi, dan mengetahui pengaruh literasi sains dan keterampilan berpikir kritis secara bersama-sama terhadap penguasaan konsep dasar biologi. Metode ex post facto dijadikan sebagai metode penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 182 mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara literasi sains dengan penguasaan konsep dasar biologi, keterampilan berpikir kritis dengan penguasaan konsep dasar biologi, serta literasi sains dan keterampilan berpikir kritis secara bersama-sama dengan penguasaan konsep dasar biologi. Itu tadi presentasi dari kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.